Kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin yang sangat misterius setelah minum kopi di kafe milik suami Laura Basuki terus memunculkan pertanyaan demi pertanyaan. Apalagi pihak kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan hasil penelitian laboratorium forensik telah mengkonfirmasi bahwa kopi yang diminum Mirna sebelum tewas memang mengandung zat korosif sianida. Namun seiring terus bergulirnya proses penyidikan terhadap kasus kematian Mirna, sosok Jessica, salah satu saksi yang dianggap sebagai saksi kunci, belakangan terus menjadi sorotan lantaran sudah 5 kali dipanggil tim penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Kemarin saat dipanggil untuk kelima kalinya ke Polda Metro Jaya, Jessica pun buka suara pasca menjalani proses pemeriksaan selama beberapa jam. Apa kata Jessica tentang proses pemeriksaannya yang cukup lama? Iya sih, itu ya sempurna ini yang kemarinnya BAP aja ya mirip-mirip lah, cuma ditanya lebih detail. Saya cuma disempurnakan aja jawabannya seperti apa, tapi iya intinya sama. Itu cuma menyempurnakan BAP yang kemarin. Yang paling penting adalah fakta yang kami dapat hari ini adalah perkembangan yang signifikan sehingga bisa diindikasikan racun yang mematikan korban itu masuk dari kopi yang diminum oleh Mirna. Jessica Kumala, demikian nama lengkap wanita ini, memang menjadi sorotan media, terutama pasca dibawa polisi ke TKP kematian Mirna beberapa waktu lalu untuk menjalani rekonstruksi. Nama Jessica pun menjadi sorotan pasca beredarnya sebuah rekaman di dunia maya yang diindikasikan merupakan sebuah rekaman pembicaraan antara tim penyidik dengan saksi lainnya. Namun terkait kejadian Mirna yang minum kopi bersama Jessica dan Hani, seperti apa sebenarnya hubungan Jessica dan Mirna yang langsung tewas hanya dalam hitungan detik setelah minum kopi? Benarkah keduanya bersahabat saat kuliah di Sydney, Australia dan sama-sama memiliki hobi minum kopi? Tapi jika keduanya sudah bersahabat sejak lama, apa yang membuat ayah Mirna mengaku tak ada satupun sahabat Mirna yang mengenal Jessica? Dan mengapa pula seorang sahabat tak hadir saat pemakaman sahabatnya sendiri? Teman kuliah, ya waktu di sana ya kita sering belajar. Jadi teman-teman ya, 1 menit lagi ya. Belajar sama-sama. Kapan lagi diperiksa? Makan, nyampe di sana ya teman-teman biasa lah, teman-teman kuliah ya. Halnya ya gitu-gitu aja. Sama-sama di Sydney ya Mbak ya? Nggak kenal, saya kenalnya waktu dibawa sama itu aja. Waktu dibawa si Arif ke sana tuh, Abdi Waluyo, saya lihat dia gitu loh. Dan saya nggak ada pikiran itu. Jangan kata saya, temennya aja nggak ada yang kenal, bingung. Siapa itu? Padahal di Australia itu kita kan akrab tuh ya, saya lihat anak-anaknya. Saya kan suka ke situ. Akrab gitu, anak-anak Indonesia kita tuh kompak di sana. Tapi nggak kenal. Itu yang strange gitu loh, datang kok nyariin Mirna. Ya Mirna kan orangnya polos, baik gitu, sama siapa aja. Seorang teman itu ketika sudah tidak ada ya, kita wajiblah mengantarkan dia ke tempat peristirahatan terakhirnya ya. Apalagi kita menyaksikan secara langsung ketika kejadian dia meninggal karena apa dan penyebabnya apa. Orang itu kan tahu ya kalau misalkan orang itu masih hidup pasti kecewa besar lah ya, karena sahabatnya sendiri yang ada di tempat ketika hembusan nafas terakhirnya, tapi dia nggak mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya sih, pasti sedih sih. Iya, kita semua doyan. Kan ada yang minum sama-sama minum tidak mati, yang minum satunya mati. Dua minum kopi yang 1 gelas itu sama. Ya, sama-sama 1 gelas ya. Sebenarnya sih ada kejanggalan juga sih, dan kita nggak tahu itu kejanggalannya seperti apa, dan semoga aja kita berharap ya polisi bisa menyelesaikan kasus secepatnya sih. Kalau misalkan dia ngopinya bareng-bareng, kenapa yang satu meninggal satu enggak ya? Kalau satu merek ya, itu satu merek atau enggaknya ya aku juga kan belum tahu. Jadi pertanyaannya ya siapa yang ngeracik kopi itu sih sebenarnya.
Sosok Jessica, saksi kunci dalam kasus kematian Mirna, juga menjadi sorotan karena pemberitaan di dunia maya tentang dirinya. Beberapa di antaranya adalah berita bahwa kasus kematian Mirna diduga ada kaitannya dengan urusan asmara. Di dalam berita online juga diberitakan bahwa pasca kejadian tewasnya Mirna setelah minum kopi, Jessica sendiri sebagai salah satu sahabat yang menemani saat minum kopi langsung membuang celana yang dipakainya pada saat itu. Namun dari semua tudingan kepadanya, kemarin Jessica yang masih tampil dengan tersenyum di hadapan para awak media membantah semuanya. Dengan tegas, Jessica bahkan menegaskan bahwa kerelaannya untuk diperiksa sebagai saksi hanyalah niat baiknya untuk membantu kerja dari tim penyidik, terutama dalam upaya untuk menemukan pelaku atau penyebab kematian Mirna yang sebenarnya. Oh, saya tidak bisa komunikasi. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa. Tidak ada hubungannya. Saya sedia aja teman-teman. Kita membantu polisi. Bukan. Jessica, saya tidak punya Facebook. Dari tahun 2012 saya nggak punya. Kopi yang menewaskan sahabatmu itu kamu tidak tahu? tidak tahu. Ya, saya nggak ngomong apa-apa lagi, maaf ya. Kalau seandainya memang ini ternyata memang direncanakan, kalau ini pasti mengecewakan dan membuat kecewa keluarga yang ditinggalkan. Yang pasti kita doakan si pelakunya untuk bisa menyadari dan mau bertobat untuk tidak melakukan hal seperti itu dan berbesar hati. Kalau seperti ini kan sudah pasti masuknya ke ranah hukum ya. Dia harus berbesar hati mau menerima apapun hukuman yang mungkin yang pasti setimpal dengan apa yang sudah berani dia lakukan. Karena kita berani bertindak, kita berani mempertanggungjawabkan. Pasca menggelar rekonstruksi dan memeriksa beberapa saksi termasuk Jessica, benarkah tim penyidik siap menetapkan tersangka di balik kasus kematian Mirna? Lalu seperti apa nada sedih dan prihatin yang mengalir juga dari kalangan artis terkait kasus Mirna yang baru menikah 1 bulan namun langsung meninggal dengan cara yang tidak wajar? Sebenarnya kami sudah ada gambaran, namun demikian kami butuh beberapa alat bukti supaya menjadi pro justisia. Berita acaranya pro justisia demi hukum bisa diterima dalam rangka menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam sistem manajemen penyidikan. Semoga kasusnya cepat kelar, cepat ditangani, cepat kelar, dan pelakunya cepat ditangkap gitu. Soalnya ini nggak manusiawi banget ya. Mudah-mudahan yang membunuh atau meracuni dia, polisi bisa langsung ngedapat, biar semua bisa terungkap. Kasian juga kan dia juga baru nikah baru sebulan. Belum tahu juga dia udah belum punya anak juga, terus keluarganya gimana nasibnya, suaminya juga pastilah sedih banget lah. Serahkan semuanya pada kepolisian, nanti serahkan pada pengadilan yang akan membuktikan siapa pembunuhnya yang sebenarnya gitu. Karena kan sekarang masih simpang siur, ada sianida lah, ada mungkin orang yang dendam lah atau apalah namanya. Mungkin ini pembunuhan yang berencana lah. Kita nih nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jangan menduga-duga. Kita tunggu aja, kita sabar aja. Setelah menyaksikan bahasan tentang sosok Jessica yang menjadi sorotan di balik kasus kematian Mirna, mari kita beralih ke lokasi syuting sinetron Anak Jalanan. Bermusuhan di sinetron, namun seperti apa hubungan Natasha Wilona dan Cut Meriska yang ternyata sangat baik dan saling menjadi teman curhat. Tapi di saat Wilona berpacaran dengan Stephen William, benarkah Cut Meriska selalu dilanda rasa iri karena statusnya saat ini yang masih menjomblo alias belum punya pasangan? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kasus kematian Mirna, kisah lain datang dari sinetron Anak Jalanan antara Reva dan Adriana. Meski bermusuhan dalam sinetron, Cut Meriska dan Natasha Wilona justru berteman baik dalam kehidupan nyata. Bahkan karena sering di lokasi yang sama, kedua artis cantik ini pun ternyata sering saling curhat dan juga berbagi makanan. Lalu benarkah di saat Wilona sedang asik berpacaran dengan Stephen William, Cut Meriska terbakar rasa cemburu lantaran ia masih berstatus jomblo?
Lalu seperti apakah ketika Wilona dan Cut Meriska ditantang berakting bermusuhan di depan kamera intens?